Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul, Perfect World, episode ke-112, namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan si Hao yang dijenguk oleh setiap praktisi dari berbagai pelosok dunia, dan juga ada pertarungan antara para raja yang melindungi si Hao dan klan Qi, yang mencoba melakukan cara untuk melenyapkan si Hao, dengan berbagai cara, namun akhirnya tidak berhasil. Si Hao, jangan menangis. Paman akan membawamu pulang. Kami telah menganiaya kamu, kata si Linhu dengan suara bergetar. Dia adalah seorang pria yang berjalan keluar dari daratan besar, seorang pria yang kuat dan tegap, tetapi sekarang, matanya merah, dan dia tersedak oleh isak tangis. Pergilah, ayo kembali. Si Fei Jiao berjalan, bersiap untuk mengangkat si Hao. Ketika dia melihat darah di dadanya, matanya melebar, merasa sangat sedih. Nak, kamu akan menjadi sehat kembali. Ayo kembali ke desa batu. Kami tidak akan pernah keluar lagi, dan selamanya menghabiskan hari-hari dalam damai, menarik diri dari urusan duniawi. Kata kepala desa si Yunfeng dengan suara gemetar. Tangannya yang kasar membelai kepala dan wajah si Hao. Si Hao mengangguk dengan paksa. Kata-kata yang tulus dan jujur, tindakan sederhana, ini membuat aliran panas dari hatinya. Hidungnya terasa pegal, dan air mata panas membasahi wajahnya. Penduduk desa tidak berpikir terlalu banyak, datang dengan berisik. Rasa sakit dan kesedihan mereka semua, tertulis di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dan jujur, mengucapkan kata-kata benar, yang mencerminkan keadaan pikiran mereka. Dazuang, Ermeng, Pihou dan yang lainnya sudah menjadi dewasa. Kelompok sahabat dari masa kecilnya mengelilinginya, air mata mengalir deras dari mata mereka. Mereka membawanya untuk kembali ke desa batu. Pelan-pelan, Raja Perang berjalan. Wajahnya juga khawatir. Dia benar-benar ingin membawa si Hao kembali ke wilayah gurun juga, tetapi keadaan tubuh si Hao terlalu mengerikan, dan tidak bisa menangani dilemparkan dari sisi ke sisi. Selain itu, ia selalu membawa secuil harapan menyembuhkan tulang abadi si Hao. Saat ini, dia menjelaskan kepada orang-orang desa batu dengan suara lembut. Rambut si Yunfeng sudah putih. Ketika dia mendengar ini, tubuhnya bergetar ringan, dan dengan hati-hati mengeluarkan wadah batu giok kecil. Aku punya sesuatu dari musim semi yang abadi di sini. Mari kita gunakan dulu, itu akan efektif. Ketika sesuatu seperti ini dikeluarkan, itu segera membuat banyak orang terkejut. Mereka yang berdiri di sini semua tercengang. Mereka bahkan memiliki hal sakti semacam ini. Latar belakang seperti apa tepatnya yang dimiliki desa batu? Mulut semua orang kehilangan kata-kata. Sementara itu, klan Qin Gunung Abadi menjadi lebih kaget, tidak berani percaya semua ini. Kelompok orang ini terlihat sangat sederhana, namun mereka bahkan memiliki jenis surga, yang menentang cairan sakti. Ini adalah sesuatu yang Hao habiskan, untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia ingin meninggalkannya untuk penduduk desa, jadi kami memeganginya selama ini. Hari ini, kita akhirnya bisa memanfaatkannya dengan baik. Ucap kepala klan tua itu sambil menangis sedih. Saat itu, si Hao memperoleh 5 tetes musim semi abadi, dari 100 penghancur gunung. Itu memiliki karakteristik memperpanjang hidup. Dia ingin meninggalkannya untuk digunakan desa batu. Hao terus-menerus membawa kembali darah berharga keturunan, obat-obatan spiritual, dan banyak hal lainnya kembali ke desa dari dunia luar, sama seperti orang dewasa yang menyediakan makanan, untuk orang yang dicintainya. Ketika kepala klan mengatakan ini, wajahnya yang ditutupi keriput tersenyum tetapi juga menangis. Dia sangat tersentuh. Beberapa tahun yang lalu, berapa usia si Hao? Namun dia berjalan keluar ke dataran besar, memasuki 100 penghancur gunung, melanjutkan ke sarang Kunpeng, dan bertemu banyak individu yang kuat. Namun, ia kembali dari dunia luar dan kembali ke desa. Semua orang bisa merasakan niat murni pemuda ini. Dia ingin desa tandus menghabiskan hari-hari mereka, dengan lebih baik.
Ini adalah sisi lain dari Si Hao itu. Semua orang melihat bagaimana dia naik ke puncak kekuasaan, bagaimana kekuatannya menginspirasi kekaguman di seluruh dunia, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia masih memiliki sisi ini baginya. Ketika mereka dengan hati-hati memikirkannya, obat-obatan spiritual, mata air spiritual, dan hal-hal lain semuanya dipertukarkan dengan nyawanya. Pada usia itu, anak-anak lain masih dilindungi oleh orang tua mereka, dan diawasi oleh klan. Jika dia masih dalam kondisi sehat, maka itu adalah satu hal, tetapi sekarang, dia jatuh dari diri sebelumnya yang indah dan menakjubkan, ke keadaan yang sangat terluka dan sekarat ini. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang sangat tersentuh. Setiap tetes dari musim semi abadi seperti naga kecil, itu memiliki spiritualitas yang luar biasa, ketika bergerak di dalam wadah batu giok. Ketika tetesan memasuki mulut Si Hao, seluruh tubuhnya bersinar. Ini adalah cairan sakti yang jarang terlihat di seluruh dunia. Itu bisa memperlambat penuaan, dan mengembalikan keremajaan pada seseorang. Itu sangat berharga. Ketika setetes cairan sakti memasuki tubuhnya, kulit Si Hao segera membaik sedikit. Sedikit warna kemerahan kembali ke wajahnya. Efeknya seketika, sangat memperbaiki kondisinya. Itu efektif. Semua orang berteriak dengan takjub. Musim semi abadi ini benar-benar cairan yang memperpanjang kehidupan, yang berharga. Jangan pergi dulu, kami membangun kolam kelahiran kembali, dan kami sudah melarutkan banyak pil spiritual menjadi cairan. Kami akan melakukan pembaptisan bagi Yang Mulia, untuk memerangi penyakit ini. Ucap Raja Ming berbicara. Kali ini, raja-raja negara batu membawa terlalu banyak ramuan obat, dan mereka juga memiliki kantong pil spiritual, seolah-olah itu adalah makanan. Ada begitu banyak, sehingga bisa dibuat menjadi tumpukan besar. 3 praktisi tertinggi, Si Ziling, dan istrinya berkonsultasi dengan beberapa dokter besar, dan setelah menganalisis situasi dengan cermat, mereka memutuskan untuk membentuk kolam kelahiran kembali, untuk mencobanya. Gunung Abadi memiliki jenis teknik kelahiran kembali, yang dikenal sebagai 5 elemen kelahiran kembali. Mereka punya cukup pil obat sekarang. Qin Yining secara pribadi mengaturnya, karena dia merasa bahwa, dia bisa membuat kolam kelahiran kembali yang sempurna, untuk membersihkan daging Si Hao dan mengembalikan vitalitasnya. Mereka akan mencoba untuk membuatnya, menjalani kelahiran kembali. Karena kondisinya sedikit membaik, itu mungkin benar-benar akan sukses. Jika kita menambahkan beberapa tetes musim semi abadi, maka efeknya akan lebih besar. Ucap Raja Perang yang juga berbicara. Pada kenyataannya, para praktisi tertinggi masih berharap bahwa, jika mereka tidak punya pilihan, bahwa mereka masih bisa menggunakan tulang abadi, untuk menyelamatkan Si Hao. Itu sebabnya mereka tidak ingin dia pergi. Jika tidak, dengan bagaimana klan Qin bertindak, 3 praktisi tertinggi akan bertindak sejak lama, berperang hebat sebelum pergi. Orang-orang desa batu tidak puas dengan klan Qin, tetapi ketika mereka mendengar bahwa, melakukan ini bermanfaat bagi Si Hao, maka mereka secara alami memutuskan untuk mencobanya. Namun, mereka dengan marah meminta orang-orang klan Qin, untuk menjauh. Mengajukan permintaan ini di Gunung Abadi, juga merupakan jenis penghinaan terhadap klan Qin. Namun, orang-orang di desa batu sesederhana dan sejujurnya. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Mereka sama sekali tidak percaya Gunung Abadi. Nah, kita hanya akan tinggal di sini selama 1 malam dan pergi besok. Mari kita lihat apakah kolam kelahiran kembali ini akan ada gunanya, kata kepala desa Si Yunfeng. Si Linhu, Si Fei Jiao, Ermeng, Pi Hou, dan King Feng berjalan juga, mengelilingi Si Hao, dan secara pribadi menjaganya, tidak membiarkan lebih banyak orang mendekat. Kekuatan besar dari seluruh dunia datang tanpa akhir, membuat Gunung Abadi menjadi tempat yang sangat hidup. Namun, semua master sekte, dan individu yang kuat diblokir di luar. Ini adalah malam yang sangat penting, jadi tidak ada yang diizinkan dekat. Di dalam kolam spiritual, energi keberuntungan naik, dan cahaya warna-warni berputar-putar. Itu tampak seperti cairan giok. Awalnya putih susu, lalu hijau berumput sebelum berubah menjadi kuning tanah. Itu terus berubah. Kakek kepala, aku ingin meninggalkan mata air abadi dengan desa batu. Jangan buang itu di tubuh aku lagi. Ucap Si Hao yang tahu keadaan tubuhnya sendiri.
Dia benar-benar tidak ingin mereka menyia-nyiakannya seperti ini. Namun, bagaimana mereka bisa menyetujui permintaan ini? Mereka menyuruhnya membawa setetes cairan sakti ini ke dalam kolam kelahiran kembali untuk melakukan perawatan. Tubuhnya penuh luka, dan tulang-tulang di tubuhnya penuh dengan retakan. Dia tenggelam dalam kabut segera setelah dia masuk. Sejumlah besar esensi spiritual mengalir ke tubuhnya, untuk menyehatkan tubuhnya yang terluka. Ini efektif. Semua orang senang. Mereka melihat bahwa tubuh si Hao bersinar. Luka-lukanya menggeliat, dan suara tulangnya menyentuh bisa didengar. Mereka merasa seperti kolam mulai bekerja. Para dokter hebat mengerutkan kening. Mereka memperhatikan dengan seksama tanpa mengatakan apa-apa. Mata si Hao tertutup saat dia duduk di sana, memungkinkan beberapa praktisi tertinggi untuk membantunya menetralkan kekuatan obat dan membaptiskan dagingnya. Tidak diketahui berapa banyak pil spiritual yang dilarutkan ke dalam kolam berisi cairan obat ini. Qin Yining dan Zi Ziling melindungi tempat ini bahkan lebih hati-hati, secara pribadi memandu proses ini. Mereka memahami struktur dan efek dari kumpulan kelahiran kembali. Saat ini, ekspresi mereka sangat gugup. Si Hao menghela nafas dalam hati. Dia kemudian diam-diam mengoperasikan teknik itu. Saat itu, demi menyelamatkan orang tuanya dan mencari kakeknya, dia telah mendatangkan malapetaka di sini, dan mendapatkan 5 elemen jalan kelahiran kembali rahasia. Dia tahu bahwa penyembuhan di sini akan memiliki kegunaannya, tetapi itu tidak akan dapat mengubah nasibnya. Orang lain tidak tahu, tetapi dia mengerti dengan jelas. Simbol kutukan karat hijau menjadi semakin terkonsentrasi, menyatu ke kedalaman tulangnya, dan membuat mereka sangat sulit untuk dikeluarkan. Pada malam itu, si Hao pingsan beberapa kali, dan terbangun lagi beberapa kali. Dia disambut dengan awan-awan cerah warna-warni pagi. Banyak orang berdiri di kejauhan, mengamati kolam kelahiran kembali dari jauh, dan menunggu hasilnya. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Bagaimana kabarnya? Akhirnya, mereka mendengar suara dari air kolam. Orang-orang desa batu dan bangsawan negara batu, semua bergegas untuk bertanya bersama. Raja perang menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ekspresi muram. Kolam kelahiran kembali 5 elemen, tampaknya sedikit meningkatkan keadaan si Hao, tapi itu masih tidak dapat sepenuhnya menghilangkan simbol kutukan itu. 3 praktisi tertinggi dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, memperhatikan bahwa seiring berjalannya waktu, karat hijau itu menjadi semakin padat. Kita akan pergi sekarang, kata si Lin Hu. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Beberapa dokter hebat sedang berdiskusi untuk melihat, apakah mereka dapat menggunakan akupuntur sakti, untuk merangsang vitalitas tubuhnya. Mari kita lihat pendapat terakhir mereka, ucap Peng 9 berbicara dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Di halaman kecil, si Hao menyambut lampu warna-warni pagi, sambil berbaring di kursi yang lembut. Kepalanya diturunkan, saat ini memusatkan perhatiannya pada ukiran tulang. Itu adalah teknik Kun Peng. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Semua upaya ini sia-sia. Tidak ada cara untuk menghilangkan kekuatan kutukan dari figur hebat istana abadi. Tiba-tiba, kepala tua si Yunfeng jelas bisa mendengar suara tulang yang retak dari dada si Hao, serta melihat seutas darah yang mengalir keluar dari sudut bibirnya. Si Hao, dia meraung keras. Dia menggunakan hidupnya untuk mengukir teknik Kun Peng. Tulang makhluk tertingginya hancur berantakan. Sepotong kecil telah pecah. Yang lain bergegas juga untuk menghentikannya. Klan Qin, bagaimana bisa kalian semua begitu tak tahu malu, memberikan saran seperti ini? Hao Er sudah hampir mati, namun kamu memunculkan teknik Kun Peng. Kalian semua melakukan kejahatan, ucap seorang paman meraung. Apakah kamu tidak memaksa Hao mati? Ucap si Fei Jiao dengan marah menegur. Da Zuang, Ermeng, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Mereka benar-benar ingin menghancurkan tempat ini. Si Hao menyeka jejak darah, dan dengan ringan melambaikan tangannya, mengatakan kepada mereka untuk tidak gugup atau marah. Ini keputusan aku sendiri. Aku ingin meninggalkan teknik ini, untuk negara batu dan desa batu. Kami tidak menginginkannya. Kamu hanya perlu menjadi lebih baik, kata si Lin Hu. Jika bukan klan Qin yang mengatur pikiran mereka, pada teknik berharga ini, bagaimana mungkin seperti ini? Wajah orang-orang desa batu menjadi jelek.
Mereka sangat khawatir. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia mulai dengan sungguh-sungguh mengukir teknik Kunpeng lagi, menuangkan semua perhatiannya ke dalam tugas ini. Bukankah klan Qin hanya ingin memainkan kartu keluarga, dan membuat Qin Hao mewarisi teknik ini? Tubuh si Hao tidak akan bisa mengatasinya. Dia akan melelahkan dirinya sendiri sampai mati. Qin Hao memiliki tulang abadi di tubuhnya, jadi mengapa tidak kalian semua menunjukkan inisiatif? Tentu saja, Hao Er adalah seseorang dari desa batu, jadi watak alaminya juga sama dengan kita. Dia pasti akan menolak tulang adik laki-lakinya. Namun, jika dia benar-benar adalah adik laki-laki dan mengatakan sesuatu, bahkan jika si Hao tidak menginginkannya, kita setidaknya akan merasakan kehangatan. Ucap si Linhu berkata pelan. Dia sudah mengatakan bahwa, dia akan mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Jika perlu, dia akan mengambil tulangnya sendiri, untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya. Mata Da Zuang memerah. Jika sisi-sisinya ditukar, si Hao pasti akan menawarkan untuk menyelamatkan adik laki-lakinya. Kami tidak benar-benar menginginkan tulang itu, kami tidak akan memintanya, hanya saja kami merasa, ucapnya, dia tidak bisa terus berbicara. Si Hao menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan mereka berbicara lagi. Aku benar-benar tidak membutuhkannya, ucap si Hao. Beberapa dokter hebat berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, setiap orang dari mereka menggelengkan kepala, menyatakan bahwa, secercah harapan terakhir juga tidak bagus. Apa yang masih kita tunggu? Dia hanya bisa menunggu kematiannya di sini. Kami akan pergi, kata Ermeng. King Feng menangis. Dia memegang lengan si Hao, tidak membiarkannya mengukir lagi. Dia ingin segera membawa si Hao pergi dari sini. Wajah Raja Perang, Raja Ming, dan Raja Peng terlihat jelek saat mereka mondar-mandir. Mereka masih kecewa pada akhirnya. Tidak mungkin, kami tidak menginginkan tulang itu. Ayo kembali dan tinggalkan tempat ini. Kami tidak akan menunggu dia mati di sini. Si Linhu meraung dengan suara rendah. Ketika si Ziling dan Qin Yining mendengar ini, mereka merasa seolah-olah sebuah pisau sedang diputar di hati mereka. Ini anak mereka, bagaimana mereka bisa menyaksikan kematiannya? Dokter yang hebat, jika kita bertukar tulang, apakah ada cara untuk meningkatkan peluang keberhasilan? Keduanya bertanya dengan suara gemetar. Zhang Zong selalu mengamati si Hao selama ini. Ketika dia mendengar ini, dia menghela nafas dengan lembut dan berkata, Kaisar Batu terlihat seperti dia menjadi lebih baik, tetapi dia selalu melelahkan darahnya yang tertinggi, untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Dia masih memiliki keinginan yang tidak terpenuhi, dan ingin kembali ke rumah. Apa? Semua orang berteriak ketakutan. Bagaimana bisa seperti ini? Wajah mereka semua menjadi sangat pucat. Jika kita mentransplantasikan tulang abadi sekarang, itu sudah agak terlambat. Yang tertinggi dari Kaisar Batu adalah kehilangan darah yang parah, jadi dia sudah agak di bawah persyaratan. Akan sulit baginya untuk memelihara tulang itu. Ini adalah kesimpulan akhir Zhang Zong. Apa? Ini di luar dugaan semua orang. Tangan dan kaki mereka terasa dingin. Ini sama dengan memusnahkan harapan terakhir mereka. Kami pergi. Si Linhu meraung. Dia tidak peduli tentang hal lain lagi. Pergi, kita pergi. Kembali ke daerah gurun, kembali ke negara batu, kembali ke desa kami. Kepala si Yun Feng juga berteriak. Air mata tua mengalir ke kiri dan ke kanan tak terkendali. Dokter yang hebat, apakah benar-benar tidak mungkin? Qin Yining merasa seolah, jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, seolah-olah dia akan pingsan setiap saat. Wajahnya pucat pasi tanpa warna. Zhang Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sudah terlambat. Kami telah menunggu terlalu lama. Ah, teriak si Ziling melolong, rambutnya terbang kemana-mana, seolah-olah dia jatuh ke dalam kebobrokan. Matanya benar-benar merah. Di tangannya adalah tombak pertempuran emas, yang tidak diketahui kemana ia akan melepaskan pembantaiannya. Dia memegang tombak, sambil berlutut di tanah dengan satu lutut. Kepala dan rambutnya yang tebal bertebaran, menutupi wajahnya. Domain yang kuat muncul di sekitarnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, juga jari-jari yang mencengkeram tombak. Dia akan menjadi gila. Pergilah. Kami akan kembali ke negara batu. Raja Perang berkata dengan lembut, membantu orang-orang desa batu membawa si Hao yang sudah pingsan. Mereka diam-diam meninggalkan tempat ini. Altar di kota terdekat diaktifkan.
Sebuah lorong sudah dibuka. Mereka melangkah ke jalan pulang. Si Hao itu kembali. Ini mengguncang wilayah gurun. Dia kembali dari gunung abadi tanpa sadar. Tubuhnya dipenuhi luka-luka dengan darah yang mengalir kemana-mana. Dia memasuki istana kekaisaran negara batu. Dunia di bawah langit penuh keributan. Gempa bumi besar mengguncang wilayah gurun. Ini menandakan bahwa si Hao benar-benar kehilangan harapan seumur hidup. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Meskipun selalu ada desas-desus bahwa dia akan mati, itu belum mencapai titik itu. Pada saat itu, mungkin keajaiban bisa terjadi, dan dia bisa bertahan melalui bencana ini. Namun, sekarang tampak seperti debu sudah jatuh. Pada akhirnya, makhluk tertinggi muda ini, yang dengan cepat naik ke puncak kekuasaan dan mengejutkan dunia, telah mencapai akhir hidupnya. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dunia sangat terguncang. Semua orang mendiskusikan ini. Banyak orang merasa kasihan, dan penyesalan yang luar biasa. Betapa luar biasa Kaisar Batu. Dia akan mati begitu saja. Sayang sekali. Dia berperang melawan dewa, melenyapkan bencana besar, tetapi pada akhirnya, dia sendiri akan mati dan memiliki dao yang tersebar. Betapa tidak adilnya ini, betapa menyedihkannya ini. Semua area berdiskusi dengan penuh semangat. Sekte-sekte besar dunia semua tahu tentang ini. Meskipun mereka sudah lama berspekulasi tentang situasi ini, ketika dikonfirmasi, itu masih membuat mereka menghela nafas. Si Hao itu sebenarnya cukup menyedihkan. Sejak ia masih muda, tulangnya yang paling atas dicungkil, menjadi lemah tak tertahankan, hampir sekarat dalam pakaiannya yang membungkus kain. Belakangan, ia ditinggalkan di desa terpencil tanpa orang tuanya. Sejak ia masih muda, mengandalkan dirinya untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia berjalan sendirian ke tanah terlantar, berjuang menuju kebesaran. Sayang sekali, pada akhirnya, dia masih berakhir seperti ini. Banyak orang tahu tentang masa lalu si Hao. Setelah memahami pengalamannya, mereka semua menghela nafas. Ini benar-benar makhluk tertinggi muda, yang hidupnya penuh masalah dan kemalangan. Itu benar-benar kehidupan yang sulit. Mereka yang memahami pengalamannya, semua merasa simpati. Kaisar Batu yang tampaknya kuat, si Hao yang luar biasa, sebenarnya sangat menyedihkan. Dia masih tidak mampu menembus belenggu nasib pada akhirnya. Ketika dia muda, dia mengandalkan dirinya untuk bertahan hidup melalui kematian yang tampaknya tak terhindarkan. Namun, setelah tumbuh dewasa, ia masih memiliki akhir yang tragis. Sayang sekali, benar-benar disesalkan. Dunia menghela nafas. Sudah berapa tahun berlalu sejak hal seperti ini terjadi. Kedelapan wilayah itu, mendiskusikan hal-hal dari satu wilayah. Mereka semua menggelengkan kepala, merasa menyesal karenanya. Justru pada hari itulah, individu yang lebih kuat dari sekte besar, melintasi daerah untuk datang. Cukup banyak orang yang datang berkunjung. Itu bisa dianggap sebagai jenis pengiriman, yang ingin bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya. Semua orang tahu bahwa setelah ini, tidak akan ada lagi si Hao di dunia ini. Yang mengingat kembali prestasinya, sekte semua dipindahkan. Sebagian besar dari mereka, membawa itikat baik dan tiba di negara batu. Desa batu dengan cepat penuh dengan orang. Sebagian besar orang yang datang adalah, pembudidaya yang ingin melihat si Hao itu lepas. Mereka dengan tenang menunggu akhir yang menyedihkan tiba. Sin kemudian berpindah ke negara batu, di istana kekaisaran. 3 praktisi agung terhebat, raja-raja negara batu, serta orang-orang desa batu tidak menyerah. Mereka masih berusaha memikirkan cara, demi menyelamatkan si Hao, Raja Perang, Peng 9, dan yang lainnya, dengan tulus meminta penduduk desa, agar si Hao tetap berada di istana dan tidak segera membawanya pergi. Mereka menyebarkan berita ke seluruh dunia bahwa, selama mereka bisa menyelamatkan si Hao, selama ada jalan, negara batu bersedia membayar berapapun harganya. Ketika berita ini menyebar, beberapa warisan besar dan sekte yang kuat pindah, mengirimkan beberapa ramuan obat dan formula pil lama. Orang-orang di desa batu juga sibuk. Altar leluhur dibuka, dan orang-orang ini masuk melalui lorong, untuk memindahkan semua artefak leluhur mereka ke negara batu, untuk melakukan berbagai metode. Orang bisa melihat mereka membawa kuali kuno, kayu kuno yang gelap, batu-batu aneh yang misterius, dan benda-benda tua lainnya. Mereka semua bawa, tidak ada yang menertawakan mereka.
Semua orang tahu bahwa, penduduk desa yang sederhana dan jujur ini, melakukan segala yang mereka bisa, dengan harapan keajaiban dapat terjadi. Potongan kayu ini, mungkin kayu naga darah. Awalnya itu adalah pohon yang berharga, tetapi darah naga itu mengalir ke sana. Nilainya sangat berharga. Raja Perang tercengang. Dia mempelajari dao obat secara luas, jadi dia memiliki pengetahuan tentang tanaman, ramuan spiritual, dan objek obat lainnya. Dia memperhatikan bahwa, sepotong kayu merah gelap sebenarnya adalah kayu sakti yang sangat berharga. Ketika jenis objek ini perlahan-lahan disempurnakan, dan menjadi cairan obat, itu akan memiliki karakteristik darah naga. Itu mungkin memiliki sejumlah efek menakjubkan. Sepotong besi ini bukan logam. Ini adalah tubuh serangga suci. Dr. Agung Zhang Zong juga datang ke sini. Dia melihat-lihat benda-benda tua ini, dan mengambil benda hitam. Itu tampak seperti sepotong besi, dan ketika dipukul, suara logam bisa didengar. Dia cukup terkejut. Setelah dengan hati-hati mengidentifikasinya, ia menemukan bahwa, itu adalah serangga sakti yang dikenal sebagai serangga emas hitam. Ini dapat digunakan dalam pengobatan, serangga sakti yang hanya dapat ditemukan, tetapi tidak dapat dicari. Jelas bahwa serangga ini sudah matang. Meskipun panjangnya hanya 1 kaki, efek obatnya sangat mencengangkan. Dan itu meringkuk seperti sepotong logam. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi kaget. Saat itu, tanah leluhur negara batu benar-benar hebat. Serangga sakti dewasa seperti ini, memiliki kekuatan pertempuran level sakti, tapi mereka secara tak terduga membunuh meninggalkannya di desa. Tangguh, benar-benar tangguh. Semua orang menghela napas takjub. Jika seseorang ingin membuat pil revolusi 9 revolusi, serangga emas hitam ini, jelas merupakan obat utama yang penting. Sayang sekali bahwa kita kehilangan terlalu banyak bahan, atau kita pasti akan mencoba untuk memperbaikinya, ucap Raja Perang sambil menghela nafas. Dikabarkan bahwa, selama 9 pil revolusi berhasil disempurnakan, selama orang mengambilnya, mereka dapat segera melampaui dan menjadi dewa. Ini adalah obat kuno suci yang sangat berharga. Sejak zaman kuno, hanya beberapa orang yang berhasil memperhalusnya. Sayangnya, untuk memperbaiki pil ini, seseorang membutuhkan banyak ramuan obat tingkat sakti, atau mereka bisa melupakannya. Itu terlalu jauh untuk diimpikan. Jika mereka benar-benar minum pil ini, si Hao benar-benar mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pil ini bukanlah sesuatu yang akan muncul jika kita memohon. Bagian tunggal sulit ditemukan, setelah puluhan ribu tahun. Zhang Zong menggelengkan kepalanya. Semua orang menghela nafas. Pada akhirnya, itu masih terlalu banyak mimpi. Semua orang melihat benda-benda tua ini. Sayangnya, 2 item menakjubkan sudah melampaui harapan mereka. Tidak ada ramuan obat khusus lainnya atau benda lain. Namun, mereka menemukan artefak leluhur yang sangat kuat. Namun, itu hanya senjata dan tidak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Orang-orang desa batu merasa suram dan frustrasi. Tidak ada metode lain. Altar leluhur bersinar. Bola berbulu dan Little Red muncul. Satu kehilangan sebagian tubuhnya, yang lain sepasang sayap. Mereka sudah terluka parah, dan tidak bisa bergerak dengan bebas. Namun, mereka tetap datang. Ini adalah 2 dewa. Ini mengejutkan semua orang di sini. Kami tidak memiliki cara apapun. Kedua praktisi tersebut menjadi sedih. Mereka berpikir pahit untuk beberapa cara untuk menyembuhkannya, tetapi pada akhirnya, mereka berdua menggelengkan kepala, merasa sangat tak berdaya. Benda ini mungkin ada gunanya, kata Hairibol, membawa tikar doa bersamanya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan si Hao di desa batu, sebelum bertarung di pertempuran besar. Sajadah ini berasal dari sarang Kunpeng. Itu terbuat dari kayu tua, cabang-cabang pohon dunia. Sayang sekali, setelah mengalami waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua esensi spiritualnya praktis telah habis. Kalau tidak, itu pasti akan sangat efektif. Zhang Zong menghela nafas dan berkata, ini adalah buah dari pohon persik perak. Kami memetik semuanya dan membawanya, kata si Fei Jiao. Dia hati-hati membawa kasing. Buah persik berkelap-kelip dengan cahaya perak. Ini adalah obat suci yang dibawa si Hao dari 100 penghancur pegunungan, dan ditanam di desa batu. Sudah matang, tetapi mereka tidak pernah memetik buahnya. Itu hanya dimanfaatkan dengan baik hari ini.
Ada juga setetes anggur sakti. Itu juga diperoleh dari sarang Kunpeng, kata Hairibol. Itu mengikuti si Hao ke laut utara saat itu, jadi dia secara alami tahu hal-hal ini. Jangan menggunakannya. Jangan buang apapun lagi. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia sangat memahami keadaannya sendiri. Dia masih mengukir teknik Kunpeng. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari waktu ke waktu, orang bisa mendengar suara ringan dari dadanya. Tulang wujudnya yang tertinggi jelas terpisah. Dia benar-benar melelahkan hidupnya sendiri. Ekspresi semua orang menjadi tidak menyenangkan untuk dilihat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya, karena ini adalah salah satu keinginan terakhir si Hao. Dia memberikan semua berbagai hal, di dalam kasus interspatial yang berharga kepada Desa Batu. Dia masih ingin meninggalkan metode ini. Nak, ibu memohon padamu, jangan lakukan ini lagi untuk dirimu sendiri. Qin Yining meraih lengannya, merasakan sakit yang tak tertandingi. Ada frustrasi, kebingungan, sakit, dan penyesalan. Dia ingin menyelamatkan putra sulungnya, tetapi dia takut putra keduanya akan mati. Keraguan singkat itu membuat mereka kehilangan waktu terbaik untuk menanam tulang. Sebagai seorang ibu, dia tidak ingin kehilangan anak-anaknya. Namun, jenis keputusan ini terlalu sulit. Ini hanya sifat manusia. Tidak peduli siapa itu, mereka masih tidak memiliki jalan keluar. Jika memungkinkan, ia lebih suka menggunakan hidupnya sendiri, untuk ditukar dengan putranya yang lebih tua. Mata si Ziling begitu lebar sehingga, mereka membelah dan meneteskan darah. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri, mengepalkan tinjunya dengan kesakitan. Tulang-tulang jari-jarinya hampir putus dari cengkeraman. Ayah, ibu, jangan salahkan dirimu, kalau tidak, aku akan merasa buruk. Setiap orang akan mati suatu hari. Aku merasa cukup puas sekarang. Ucap si Hao berbicara, dia tidak ingin mereka merasa buruk. Hari itu, orang-orang terus-menerus datang ke negara batu, di istana kekaisaran yang ingin melihat si Hao pergi. Mereka semua tahu bahwa dia akan segera mati. Jumlah yang datang berkali-kali lebih besar dari Gunung Abadi. Itu penuh dengan orang, dan mereka semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Hanya, 90% dari mereka dihentikan di luar istana. Si Hao membutuhkan waktu untuk beristirahat, dan perlahan melewati saat-saat terakhirnya. Akan terlalu berisik dengan semua orang di sekitarnya. Meskipun mereka datang dengan niat baik, mereka tidak bisa semua diizinkan masuk. Di dalam istana, hanya orang-orang Xiao Tian, singa berkepala 9, Raja Perang, dan Desa Batu yang ada di sana. Semua orang dihentikan. Akhirnya, seorang pengawal kekaisaran melaporkan, para wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi Lan Yu, Hong Huang, Sui Yue dan para jenius lainnya, datang untuk menemui kaisar. Qin Yining menatap kosong sejenak, dan kemudian dia berkata, undang mereka. Dia memikirkan teknik berharga yang dimiliki klan Hong Huang. Mereka juga memiliki teknik kelahiran kembali, yang berhubungan dengan Phoenix dan sangat kuat. Dia ingin mengabaikan semua biaya untuk mendapatkannya, dan menggunakannya untuk menyelamatkan si Hao. Xuan Ming, Bigu, Lan Yu, Sui Yue dan yang lainnya menghela nafas kesedihan. Ketika mereka melihat si Hao, mereka tidak berani percaya bahwa, si Hao yang menakjubkan dan sangat kuat, benar-benar jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Sayang sekali, benar-benar disayangkan. Mereka menggelengkan kepala. Saat itu, mereka ingin mengikatnya, tetapi hal semacam ini terjadi. Si Hao itu jatuh dari langit ke-9 ke bawah. Pikiran jenius ini segera berubah, si Hao itu pasti akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Bahkan jika dia selamat melalui beberapa mukjizat, masih akan terlalu sulit untuk mencapai ketinggian yang hebat lagi. Itu karena tulang wujudnya yang tertinggi, telah dihancurkan. Sambil mendesah dia bicara, tidak ada jalan keluar dari ini. Tidak ada yang selamat setelah terinfeksi kutukan noda perunggu istana keabadian. Ucap Xuan Ming sambil menggelengkan kepalanya. Qin Yining menarik Hong Huang ke samping, dan mulai berkonsultasi dengannya, memberitahunya bahwa, dia bersedia membayar berapapun, untuk mendapatkan metode kelahiran kembali klan mereka. Peng 9 juga kaget. Negara api memiliki teknik burung vermilion. Metode kelahiran kembali nyala mereka sangat mencengangkan. Jika kita dapat menemukannya, patut dicoba. Seorang raja tua dari negara api muncul.
Dia ingin membantu si Hao itu, segera mengundangnya ke istana. Sekarang setelah mereka mencapai saat-saat kritis, terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak, mereka ingin mencobanya. Mereka menggabungkan metode kelahiran kembali 5 elemen, metode kelahiran kembali burung vermilion, dan metode kelahiran kembali burung phoenix sejati, untuk melakukan satu perjuangan terakhir. Raja tua negara api cukup senang bisa membantu. Dia setuju dan menyerahkan metode kelahiran kembali ke si Hao, meskipun Hong Huang merasa ragu-ragu, karena teknik itu adalah rahasia yang tidak dapat ditransmisikan. Setelah permohonan terus-menerus Qin Yining, dia setuju untuk menukarnya, dengan teknik kelahiran kembali 5 elemen. Si Hao tetap diam. Dia juga tidak ingin merusak suasana hati semua orang. Dia diam-diam mengingat semuanya, untuk bekerja sama dengan perawatan. Sayangnya, semuanya gagal lagi. Ini menandakan akhir dari kehidupan si Hao. Tidak ada cara lain yang tersisa. Ketika awan suram membebani pikiran semua orang, si Ziling berdiri dan berjalan keluar. Qin Yining agak terkejut. Dia berbalik untuk menatapnya. "Kemana kamu pergi?" "Lembah Tungku Sakti," jawab si Ziling. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mulai berpikir dengan hati-hati, tetapi mereka tidak tahu di mana tempat ini. Zhang Zong adalah satu-satunya yang ekspresinya berubah. Dia tahu bahwa ini adalah tempat yang aneh. Lembah gunung itu seperti tungku suci. Itu jauh menyeramkan, dengan banyak hal tidak teratur di dalamnya. Ketika orang normal masuk, hal-hal supernatural akan terjadi. Mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Namun, beberapa individu hebat mencoba mencari lembah tungku sejati, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ini pasti tempat yang aneh. Hal yang paling aneh adalah saat itu, alasan ditemukannya adalah, karena ada seorang praktisi yang menggunakan dirinya sebagai korban darah, menggunakan hati yang paling tulus untuk berdoa. Pada akhirnya, ia dapat memperoleh pil sakti revolusi 9 untuk temannya. Namun, ini tidak pernah terbukti. Itu hanya legenda. Itu karena ketika generasi kemudian dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka juga menuju ke sana dengan hati yang tulus. Namun, mereka menawarkan diri mereka, dalam pengorbanan darah tanpa mendapatkan apapun. Belum lama ketika si Ziling mendengar, yang lain menyebutkan 9 revolusi pil sakti, ia tergerak, mengingat hal-hal ini. Saat ini, dia akan mempertaruhkan semuanya. Zhang Zong menggelengkan kepalanya, memohon padanya untuk tidak pergi. Dia juga menjelaskan rumor rahasia ini, kepada semua orang, dan ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka segera berubah. "Aku akan pergi bersama denganmu." Qin Yining sangat tegas. Kedua individu dengan cepat bergegas keluar, tanpa ragu-ragu sejenak pun. Mereka mengaktifkan jenis teknik berharga bersama-sama, dan meninggalkan ibu kota batu. "Kamu semua pasti harus menyusul mereka, aku tidak ingin memiliki penyesalan sisa." Si Hao meminta Raja Perang untuk mengambil tindakan. "Aku mengerti." Raja Perang mengangguk dan mengejar mereka. Si Hao percaya bahwa, dengan kecepatan Raja Perang, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, dia sudah menjadi praktisi tertinggi. Semua orang mulai berpikir sendiri. Benar-benar tidak ada metode lain. Semua yang bisa dilakukan sudah dilakukan. Tidak ada jalan hidup yang tersisa. Jika tidak ada yang dapat mengubah hasilnya, maka bersiaplah untuk mengirim Kaisar Batu dalam perjalanannya. Seorang raja tua menghela nafas dan berkata. Hari itu, negara batu mulai membuat persiapan. Mereka tahu bahwa si Hao tidak punya waktu lama untuk hidup, jadi mereka mengizinkan para praktisi dari berbagai sekte, melakukan upacara terakhir untuknya. Ketika berita ini keluar, seluruh dunia terguncang. Ini berarti bahwa, si Hao itu bisa mati kapan saja. Hidupnya telah mencapai titik kritisnya. Dia akan sepenuhnya menghilang. 8 daerah terguncang. Ocean Clan juga mengetahui hal ini, dan banyak praktisi bergegas ke batu modal. Ini berarti bahwa tidak ada cara sama sekali untuk menebus situasi. Raja Perang menghentikan si Ziling dan istrinya. Mereka sangat sedih. Jika bukan karena dipaksa ke keadaan ini, di mana mereka benar-benar tidak punya pilihan tersisa, mengapa mereka bahkan berpikir tentang mempercayai legenda aneh seperti itu? Ayah, Ibu, bersama dengan kalian berdua di saat-saat terakhir aku, sudah membuat aku sangat bahagia, kata si Hao. Malam itu, Zhang Zong mengerutkan kening. Dia meramalkan bahwa si Hao mungkin hanya bisa hidup 1 hari lagi.
Tidak ada harapan lain. Suara kepala desa Si Yunfeng bergetar. Dia ingin membawa Si Hao kembali, untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Mari kita tunggu lebih lama lagi. Biarkan aku mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Setelah kembali ke desa batu, aku tidak akan kembali lagi, kata Si Hao lembut. Si Hao bertemu banyak orang, termasuk master sekte dari berbagai sekte. Dia mengangguk ke arah mereka masing-masing, berterima kasih kepada mereka karena datang ke sini untuk mengirim perpisahan mereka. Malam ini, tanpa diragukan lagi, adalah peristiwa besar, hanya saja, semua terjadi dengan diam. Apa yang cukup langka adalah, Si Hao tetap terjaga sepanjang waktu. Menggunakan kata-kata Zhang Zong, ini adalah sinar terakhir dari matahari terbenam. Selama jam-jam terakhirnya, dia mungkin tidak pingsan. Di tengah malam, Si Hao dan Qin Hao bertemu lagi. Istana besar itu luas. Tidak ada orang lain di sini. Mereka berdua adalah satu-satunya di sini. Semua yang harus dikatakan sudah dikatakan. Si Hao memiliki satu persyaratan untuk adik laki-lakinya, dan itu adalah untuk mengurus orang tuanya. Saat ini, agak sunyi di antara mereka berdua. Kakak laki-laki, apakah kamu membenci aku? Tanya Qin Hao. Bagaimana aku bisa membencimu? Kami adalah saudara, ucap Si Hao dengan tenang berkata. Aku ingin menjadi lebih kuat, menjadi praktisi surga nomor 1. Aku akan merawat ayah dan ibu dengan benar. Kali ini, aku tidak bisa menyelamatkan kamu, kata Qin Hao lembut. Itu nasibku sendiri yang akan segera berakhir. Bagaimana itu bisa disalahkan pada kamu? Ucap Si Hao menggelengkan kepalanya. Jika masih ada waktu dan aku tidak ragu, alih-alih memberimu tulang abadi, ini tidak akan terjadi. Kamu akan memiliki 2 tulang, dan di masa depan, kamu pasti akan menjadi praktisi yang paling kuat di dunia ini. Tidak ada yang akan menjadi lawanmu, kata Qin Hao lembut. Ketika Si Hao mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak menjawab kata-katanya dan malah berkata, meskipun aku melakukan semua yang aku bisa, aku hanya mampu mengukir setengah dari teknik Kunpeng. Aku akan meninggalkannya dengan klan batu. Qin Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara di istana luas yang luas. Itu sangat sunyi. Keduanya tenggelam dalam keheningan. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa, jika satu orang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, mereka akan dapat menjadi nomor 1 di bawah langit? Siapa yang bisa menyaingi itu? Tanya Qin Hao sebagai tanggapan. Ketika kamu mengemukakan topik itu, aku mengingat alam yang lebih tinggi. Sebenarnya ada lebih dari satu bakat luar biasa. Mungkin ada juga orang yang mendapatkan 2 tulang, kata Si Hao. Qin Hao tertegun. Dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Ini benar-benar mencengangkan. Dengan suara yang sangat serius, dia berkata, aku merasa bahwa, jumlah tulang tidak penting. Itu bukan jalan untuk menjadi yang terkuat. Jika ada suatu hari ketika kamu menjadi percaya diri, merasa bahwa kamu dapat meninggalkan tulang tertinggi kamu, bahkan tidak membutuhkan sepotong pun, maka, kamu benar-benar dapat dianggap telah melangkah ke jalan yang tidak ada bandingannya. Qin Hao tidak setuju dengan ini dan berkata, jika kamu memiliki titik awal yang lebih tinggi, mengapa kamu meninggalkannya? Aku percaya bahwa, 1 dengan 2 potong tulang akan lebih kuat. Orang itu akan menjadi makhluk tertinggi nomor 1. Mungkin sudah ada orang seperti itu di alam yang lebih tinggi, kata Si Hao lembut. Dia kemudian menatap adik laki-lakinya sendiri dan berkata, jika kamu merasa bahwa, kamu bisa menjadi praktisi terkuat seperti ini, maka izinkan aku memberimu kesempatan, biarkan kamu melambung ke puncak. Namun, kamu harus memikirkannya dengan baik. Dia tidak tahu apakah adiknya tertarik atau tidak, ketika dia menyebutkan hal-hal ini. Namun, itu tidak penting lagi, karena dia tidak peduli lagi dengan tulangnya yang tertinggi. Dia sudah akan mati, jadi apa gunanya menyimpannya? Karena adik lelaki ini merasa bahwa memiliki 2 tulang akan membuatnya menjadi nomor 1, di alam yang lebih tinggi, maka ia akan memberikannya kepadanya. Si Hao merasa bahwa, terlepas dari apa yang dipikirkan adiknya, mereka dilahirkan dari orang tua yang sama. Di masa depan, Si Hao masih harus bergantung padanya, untuk merawat ayah dan ibunya. Raja Perang, Raja Peng, Dr. Zhang Zong, Si Hao memanggil orang-orang ini. Yang mulia,
Beberapa raja tua semua menatapnya. Aku akan memberikan tulang wujud tertinggiku kepada adikku. Tolong lindungi kami selama proses ini, kata Si Hao. Dia takut orang lain akan salah paham, jadi dia memanggil mereka untuk menjelaskan. Apa, Yang Mulia, kamu tidak bisa. Orang-orang ini semua terkejut. Kakak laki-laki, Qin Hao juga membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu bicara terlalu banyak. Si Hao selalu menjadi orang yang menentukan. Bahkan dalam kondisi terlemahnya, dia juga seperti ini. Cahaya sakti melesat keluar dari murid-muridnya, membuatnya sulit bagi semua orang di sini untuk berbicara. Awalnya tubuhnya penuh dengan retakan. Saat ini, dia dengan kuat berjuang, dan dadanya langsung meledak. Si Hao dengan tegas menghilangkan 2/3 tulang yang tersisa. Tulang ini masih putih berkilau, tetapi penuh dengan retakan. Itu secara paksa disatukan. Lampu warna-warni yang menguntungkan sedang dirilis. Meskipun itu meninggalkan tubuhnya, tapi masih terlihat seperti terbakar dengan cahaya abadi. Yang Mulia, hati Raja Perang dan Raja Peng bergetar. Seberapa kuat Si Hao itu? Bahkan sebelum ajalnya, dia benar-benar melakukan tindakan semacam ini, membuat air mata mengalir dari mata lama mereka. Dokter hebat Zhang Zong, tolong bantu adik aku menerima tulang ini. Kata Si Hao. Dia dengan tenang duduk di sana, menggunakan kekuatannya sendiri, untuk menutup dadanya. Meskipun darah mengalir keluar, dia masih tidak bergerak terlalu banyak. Kaisar Batu, Zhang Zong heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa hasil seperti ini akan terjadi. Si Hao sebagai gantinya, memberikan tulang pribadinya yang tertinggi, kepada adiknya. Raja Ming, Peng 9, Raja Perang dan yang lainnya bergegas, untuk membantu Si Hao menghentikan pendarahan, dan membantunya. Mereka semua merasa seperti tercekik. Segera setelah itu, orang-orang desa batu menerima berita. Si Ziling dan Qin Yining juga mendengar apa yang terjadi. Mereka bergegas ke istana, semuanya gemetaran. Jangan terlalu mengandalkan kedua tulang ini. Jika ada hari kamu dapat mengubah mereka, dan menggunakan darah tertinggi, untuk memberi makan seluruh tubuh kamu, memungkinkan semua tulang kamu untuk mengubah, itu mungkin jalan lain ke jalan yang tidak ada bandingannya. Kata Si Hao. Dan, adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta ketabahan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.